orang dipeluk erat, istri sendiri jadi melarat. Cemburu berat, cemburu berat. Hei, dasar kamu buaya darat. Istri orang dipeluk erat, istri sendiri melarat. Cemburu berat, cemburu berat. Hei, buaya darat, buaya darat, buaya darat, buaya darat. Stop. Mas, itu Apa, Toh? laguku kok diplesetin kayak gitu. Emang bukan gitu? Kau Bukan buaya kelewatan darat. Kodok. Buaya buntung. Bukan buaya darat. Tapi enak mbak. Enak dong. Dasar kau Enak. buaya darat, istri Pacaran orang kau dipeluk itu. erat, istri sendiri melarat. Cemburu berat, cemburu berat. Hah, hah, ya. Api toh? Kayaknya liriknya nggak gitu deh, Mas. Iya toh ini ya. Dasar kau buaya buntung, Ah. pacaran kau hitung. Oh iya, iya. Dasar kau buaya buntung, mencari untung. Sini Mbak. Kamu datang cuma bawa cinta, kamu datang cuma bawa sayang. Apa aku harus makan cinta? Dasar buaya, buaya. Stop. Kalau saya bilang buaya, Ya. sampean ngomong buaya buntung. Oke. Terus buntungnya nunjuk ke dia. Iya. Nah, ya kan? Buaya. Luar biasa. Iis Dahlia. Bukan. Mbak Inul. Mbak Inul. Allah Akbar. Kan Udah biasa kan, kalau di TikToknya emang suka Ini. guyon. Suka di TikToknya suka karena guyon. sering ngerjain Mas Adam nih. Sering Ini. ngerjain Mas Adam. Begini kok. Iya. Aduh. Ini azab suami dikerjain di TikTok ini. Ini loh, mau mentul-mentulnya Enggak. ini Iya, iya. dia toh. Tapi kan udah aku Itu bilang baik. sama kalian kan. Ini nggak enak sofa yang ini. Jadi aku bukan ku bikin-bikin yang kemarin aku jatuh. Memang kayak gitu. Silakan Mbak E. Aduh. Lah ini jalannya gimana tuh? Iya, Bantu, iya, Mbak, iya, bantu. bantu. Bentar. Kalau seandainya tadi itu saya jatuh, Iya. terus langsung blek gitu enak. Iya. Ini mentul-mentuli saya semangat. Iya. Memang nggak enak Mbak. Aku udah ngerasain. Bolak-balik bener ya? Bener, aku kemarin kepala aku kena nih. Tadinya aku ganteng Mbak. Gara-gara jatuh jadi kayak gini mukaku. Sekali lagi Inul Daratista. Aduh. Ini tadi gimmick Mbak, lucu loh. Bukan Jangan gimmick. dihapus ya, biarin aja. Iya, iya, Itu benar. maksudku. Biar viral. Di editnya nanti jatuh bangun Iya. gitu. Mas Adam. Mirip. Adam Levin aku. Waduh. Sugar. Mbak Inul apa kabar? Selamat datang loh di apartemen aku. kasih. Ini Jenda juga apartemennya di sebelah. Aku tetangga di sini. Gitu. Tinggi apartemennya ya. Oh iya. Oh iyalah. Kalau dalam kolam renang. Ini kita apartemennya mewah, tuh ada band sendiri. Iya. Kita biasa bertiga nih ya. Ah, si Aureli tuh biasanya kita bertiga. Oh, Aureli ada tetangga kita juga. Itu mana sih si Aureli? Nggak tahu aku. Si Dia kayaknya bocah tajir itu. lagi ada sering pacaran terus dia tuh. Video call ya? Ah, coba. Coba. Oh, coba. Oh, halo Aureli. Halo. Iya. Halo. Halo. Kesal kan kau kan lagi ada Mbak Inul kau nggak datang. Iya. Mbak Inul lagi bagi-bagi voucher gratis buat karaokean. Jangan percaya, kasihan deh karaoke lagi tutup. Bohongin loh. Tenang, Bapak Anies Baswedan katanya mau buka lagi. Sebut merek terus. Ya udah kalau gitu nggak apa-apa, ntar next time ya. Oke, Mas, dah. sampai jumpa. Tuh. Tapi kita sambut dulu lah Mbak Inul Daratista di TAYTB Show! Aduh, aku tuh ngefans sekali tuh. Legend ini loh. Legend lah. Kalau nggak salah itu 2003 pertama kali ya. Tapi sebelumnya sih memang udah Iya. nyanyi kemana-mana. Cuman Udah. baru pertama kali aku lihat itu dan langsung jadi fenomena saat Goyang itu. Inul. 2003. Langsung jadi fenomena. Ngebor. Sebenarnya tahu nggak sih Goyang Inul tuh bermasalah loh dulu lagunya. Kenapa? Nggak boleh diedarin Karena sama si Anu. anak sing Ambek sing Anu. sing duwe copyrightnya bukan?
Bukan, jadi yang punya nganu lah gitu, Oh, yang iya, iya, kemarin iya. kontrol itu. Oh iya. Kontrol. Pancing toh, minta dipancing toh. Iya, jadi sebenarnya lagu itu belum bisa dikeluarin, tapi karena Pak Iwan Blackboard kan dulu sempet ya mungkin ada hubungan baik baru diizinin lah gitu. Oh. Tadinya sih suruh pulang kampung aja, nggak usah eksis di sini gitu. Bukannya memang udah sempet pulang kampung tuh, Mbak? Waktu itu. Setelah kontroversi kan aku pulang, Iya kan, terus sempet dijemput pulang sama kan? Yang Titi. Iya. Tapi ini Gen Z ini kan taunya Mbak Inul sekarang yang TikTok banget. Mungkin nggak tahu sejarah karirnya seorang Inul Daratista. Bisa dikenalkan nggak dari yang awalnya seperti apa, sekarang udah jadi penyanyi dangdut terkenal, jadi juri kontes, karaoke-nya di mana-mana, sama kasihan Mas Adam itu dikerjain terus di TikTok, ya ampun. Silakan. Iya. Kalau saya sama Mas Adam itu memang memulai semuanya dari nol. Jadi menurut aku ini layak untuk dipertahankan dan bisa menjadi motivasi dan inspirasi untuk banyak orang. Secara kan 25 tahun kan aku 25 tahun menikah? Iya. Wow. Jadi ya memang ada banyak gelombang riang ya, susah senang bersama, jadi ya alhamdulillah gitu. Apalagi sekarang diajakin dalam kondisi pandemi kayak gini kan di rumah aja biar nggak boring gitu. Sebenarnya orangnya juga nggak gelem, orang mau. Diajakin TikTokan gitu nggak mau Gitu, sebenarnya? dia itu kayaknya pasang badannya itu kayak sok jaim gitu. Asli di dalam juga gitu. Cuman kadang-kadang kalau tiba lucunya itu aku bisa ketawa beneran di rumah itu. Jadi kalau dia benar-benar ngelucu itu ngelucu beneran gitu, lucu gitu. Makanya aku punya pikiran, kamu daripada nganggur di rumah gitu ya sama Ivan, sama kita-kita ya. Mending kita bikin YouTube aja gitu, atau mending kita bikin TikTokan yuk gitu. Awalnya sih nggak pernah mau, nggak mau sama sekali kalau diajakin itu monyongnya segini nih Mas. Oh udah sama kumisnya tambah Oh monyong iya, lagi. tambah monyong lagi. Jadi ya, tapi aku rayu, terus anaknya ngerayu, Pak modelnya kayak gini. Pertamanya juga yang biasa-biasa aja kan, cuman joget-joget gitu kan. Terus yang model ular-ular, kamu ngesot aja gitu. Jadi aku suruh ngapain gitu. Tapi sekarang ketika aku punya ide, kayaknya selama ini kamu kan tak kerjain terus, banyak orang ngarepin aku untuk kamu kerjain gitu. Ya udah deh, kamu kan biasanya yoga tuh. Terus aku ngapain? Ya kamu yoga aja. Terus ya wis tak lebono koper katanya. Tapi kelihatan toh, Mas Adam tuh kalau dikerjain tuh sebenarnya memang kelihatan. Aduh, untung istri gua ini. Kalau nggak di Smackdown. Iya. Nah, tapi itu kan yang kelihatan sekarang serunya, jadi jurinya. Iya. Generasi sekarang tuh nggak tahu susahnya main nol tuh dulu. Dimulai dari nol tuh seberapa nol? Iya. Seberapa nolnya? Nih, dulu pertama kali aku menyanyi sebenarnya arahnya bukan ke dangdut. Oh iya? Gitu. Enggak, Pop? saya enggak ke dangdut, ke pop. Gitu. Jadi pop, terus slow rock, terus ada top 40. Ya banyak lah lagu-lagu yang aku bawakan. Dan aku itu tanggapannya atau tempat show-nya kalau orang Jawa bilang tuh tanggapan itu job. Oh iya, Nanggap, nanggep ya. Orang nanggap aku itu dulu itu di hotel-hotel, jadi kayak di nightclub gitu nyanyi, jadi bintang tamu atau nyanyi memang nemenin bandnya Top gitu 40, ya. band Top 40 gitu? Iya, Oh. terus di lounge hotel gitu, kita nyanyi elektunan dari jam 9 sampai jam sekian gitu. Wadaw. Jadi pengalaman repertoire lagunya itu banyak gitu, tapi bukan dangdut. Lagu-lagu pop gitu, lagu Latin semuanya bisa gitu. Nah di situ tapi bayarannya cuma 50.000 ya Mas. Semalam? Iya dari jam 7 malam sampai jam 2 malam itu bayarannya 50.000. 50.000. 50.000? Mbak, nikahan aku nanti bisa lah ya. Enggak dong, itu kan udah gak segitu. Udah ratusan juta ini. Iya jadi honornya memang nggak banyak, cuman kadang-kadang kalau tamu hotel itu biasanya kalau Kasih tip. ngasih tip habis makan malam gitu dia duduk-duduk di lounge gitu. Nul nyanyi lagu ini gitu. Terus ada baki gitu biasanya nyawe dong Pak dari tadi nih nggak sawe-sawe. Ada kadang-kadang dapat, kadang-kadang enggak gitu. Cuman tiba-tiba tetangga aku bilang kamu kalau nyanyi gitu mah nggak dapet duit, nggak bisa bantuin. Gitu nggak bisa bantuin orang tua kita masih dangdutan aja gitu. Tapi aku nggak suka dangdut, tuh penyanyi dangdut tuh kok naik buka ngene, nyanyi jogetnya ngene gitu kan. Secara orang tua aku itu kan orangnya rada-rada fanatik ya kolot lah gitu. Ya. Sebenarnya anaknya juga nggak boleh nyanyi dangdut. Nah, terus tetangga aku tuh punya orkes gitu. Apa orkes? Orkes dorong? Melayu. Bukan yang dorong? Enggak,
Keliling lah ya? Iya semacam kayak, bukan, ya kayak palapa gitu. Oh, undangan berarti ya. Besar Besar. gitu. Cuman dia bilang, aku nggak bisa nyanyi dangdut gitu. Wes ya wes nyanyi lagu sing kon iso ae, engko nanti didangdutin gitu. Emang apa ya iso? Akhirnya kan aku nyanyi lagu Biskota didangdutin, lagu Cinta di Kota Tua didangdutin, lagu Bento didangdutin, Final, bahkan lagu-lagu Halloween, lagu The Purple itu semuanya didangdutin. Gitu. Di Karena Purple diganggu, suruh dangdutan nanti kalau kamu responnya bagus tak ajak terus gitu. Di situ aku dikasih honor 150.000. Udah mulai naik. Udah mulai naik. Tapi di awal-awal pertama aku nyanyi itu bayarannya juga memang nggak gede gitu. Iya paling 3.500 gitu. Yang di awal-awal maksudnya belum sampai jadi penyanyi popnya itu. Oh, bener 3.500 masuk WC umum habis honornya. Tahun Iya. berapa itu 3.500? Tahun berapa ya? Sekitar 2000-an apa? 98 gitu. Itu pun udah lewat Krismon ya? Pokoknya Tapi kalau menjelang 2000 masih agak kris. Iya, jadi awal-awal nyanyi ya nyumbang-nyumbang gitu dapat honornya segitu. Terus aku belajar nyanyi lagu ngeband itu honornya 50. Tapi kalau ke dangdut itu udah mulai naik lagi 100, 150 gitu. Terus Dan akhirnya ketemu naik-naik. sama Mas Adam, itu pas lagi ngangkat speaker dia ya? Enggak dong, jadi Ngangkat speaker rumahnya dia. Boleh Speaker dilempar, Bluetooth, Mbak, kalau ini. Bluetooth. enggak, jadi kalau aku sama Mas Adam itu dulu ketemunya juga aku belum jadi penyanyi benar gitu. Ya masih nyumbang-nyumbang aja gitu. Dan Mas Adam itu memang benar-benar nemenin aku dari nol banget. Pada saat aku merintis jadi penyanyi, dari nyanyi pop, nyanyi dangdut tuh dia nungguin. Jadi dia itu pacar ngerangkep sopir gitu. Wow, ternyata itu ada fungsinya. Iya. Tapi supirnya supir sepeda motor karena dulu kan aku nggak punya motor, nggak punya mobil. Romantis Bisa ini baru aja, romantis Mas Adam. nih. Iya ya. Dari dulu kumisnya udah segitu? Iya, nggak Konsisten ya? Suka dulu Mas Adam waktu awal pacaran suka ngerem mendadak juga. Enggak kalau ada lobang toh di depan. Bener. Dipukul. Bales nih. Nah, Final tuh pernah diundang kayak tuh acara-acara yang lucu atau yang kayak Aneh-aneh. inget banget nih waktu itu pernah. Sunatan anaknya bupati atau apa gitu. Kalau itu kan memang udah banyak ya pengalaman. Bahkan ada anak hitanan aja Ya. gitu. Pengen ngundang aku itu dia nggak mau dipotong burungnya. Gimana? Yang mau motongnya harus sama Mas Adam. Hitan, maksudnya di hitan Iya. gitu. Jadi Yang motong siapa? Mbak Ainul. Udah gitu ngomong potong burungnya nengok muka aku toh. Potong burungnya. ya jadi kayak gitu apa namanya sampai orang tuanya ke rumah. Mbak Inul bisanya nyanyi tanggal berapa, hari apa, jam berapa. Diikutin dan anakku itu baru mau dipotong burungnya kalau Mbak Inul sudah datang nyanyi di panggung baru disunat. Kalau aku nggak datang dia nggak jadi sunat biarpun hajatannya sudah dimulai. Maksudnya hari itu tuh istilahnya orang hitanan itu kan pasti ngundang-ngundang gitu. Tapi kalau Mbak Inulnya yang nggak datang belum sah gitu. Ini anaknya umur 27 tahun kan? Udah keset tuh. Iya udah. Susah banget nih. Nah itu motong wortel kan? Motong wortel buat ini makan-makan. Ketemu host lucu ini Mbak. Itu kalau pengalaman yang aku pernah denger sampai disekap itu. Wah, Oh iya. pernah. Jadi dulu waktu aku sudah nyanyi jadi penyanyi dangdut, tapi bukan di kafe ya, di kafe udah lewat masanya. Di apa namanya night club di mana-mana di band di pop itu udah lewat ya karena aku udah mulai terjun ke dangdut dan di situ aku mulai masuk ke kafe-kafe dangdut gitu. Jadi aku masuk di kafe-kafe dangdut. Terus banyak tamu-tamu dangdut, orang-orang kaya juga tapi orang kaya daerah gitu, sing memang hobinya juga dangdut dan itu kebanyakan juga kalau di kafe-kafe di daerah Surabaya itu Jawa Timur tuh tamu-tamunya tuh ada yang dari Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, maksudnya tamu wisatawan luar daerah lah ya gitu. Banyak setiap Sabtu Minggu aku tuh nyanyi di situ. Nah ceritanya aku tuh nyanyi di salah satu kafe yang setiap hari Sabtu itu kalau saya ada dari jam 7 itu tempatnya tuh full sampai nggak terima tamu karena terlalu penuh gitu.
Kalau aku nyanyi di situ tuh dari 1 jam bisa sampai 3 jam. Wow. Gitu. Saya itu kalau nyanyi di sawer itu di sawernya pakai kalung emas yang semini-mini loh. Beneran, bukan Segini 50 mah ribuan gede lah. kalung emas. Segini mah gede. Nyanyinya tahu nggak dibayar berapa? Berapa? 23.000. Wow. Aku nyanyi itu dari jam 9 malam sampai jam 2 itu honornya 27.000. Lebih rendah dari pada saat aku nyanyi di hotel-hotel. Pada saat ngepop gitu. Tapi di sini sawerannya juga lebih gila gitu. Jadi aku nyari duitnya di situ terus bayarannya cuma 23 dan itu banyak tamu-tamu yang ngundang aku pergi. Ini cerita sebelum ke Batam. Jadi di situ ada tamu-tamu yang dari Pulau Bawean, dari mana, Mbak mau nggak? Ini kenalin dari Batam gitu. Oh ya mau ngapain gitu. Boleh nggak dangdutannya Mbak Inul saya bawa ke Batam gitu. Aku mau bayar berapa gitu, 100.000 Mas. Udah bawa 100.000? jauh-jauh 100.000 lah. Kan aku perbandingannya gini, kalau aku nyanyi di sini 23.000 sampai sengklek gitu ya. Iya. Tapi aku 4 kali nyanyi udah istilahnya 23.000 Iya, dikali 100.000 lah. 5 lah, 100.000 lah gitu. Waduh, nyanyi sekali honornya udah 5 kali nih gitu. Aku tertariknya di situ. Ya udahlah ya, tapi di sana ada sawerannya enggak? Oh, tenang gitu. Akhirnya maulah aku diajakin, tapi nanti ada temennya enggak aku? Iya, ajak aja temenmu 1 orang nanti honornya sama deh gitu. Akhirnya aku berangkatlah gitu ke sana dan itu ada orkes juga dari daerah Pulau Bawean kalau nggak salah teman-teman itu. Dan di situ aku akhirnya sampai di Batam. Pada hari pertama kita happy, hari kedua masih seneng, hari ketiga masih oke lah ya gitu. Lama-lama 1 minggu kita nggak dikasih job. Di situ cuman di dalemin aja di dalam rumah gitu, tapi nggak boleh keluar. Loh? Dan itu posisinya aku nggak bisa telepon kalau nggak pergi ke gunung gitu. Daerahnya tuh sangat terpencil. Jadi dan nggak dikasih tahu kapan nyanyinya tuh nggak tahu. orang. Jadi kita itu semua tanda tanya, udah kita ngapain di sini sampai aku nangis kan takutnya aku Iya. dengar berita-berita TKW Iya, lah, TKI pada di dikintirin nenggoni laut lah apa gitu. Kebetulan kan memang dekat. Nah ternyata pikiranku tuh memang bener karena di sebelah tembok di mana aku di situ Disekap? Iya, itu ternyata tuh banyak pegawai-pegawai tenaga kerja ilegal gitu yang setelah aku lihat ya memang sudah nunggu waktunya diberangkatin nih banyak yang ada di situ lah gitu. Wow. Dan di situ aku akhirnya jadi tegang gitu. Terus makan saya dikasih cuma 1 kali sehari itu nasinya nasi lontong tapi lontongnya tuh setengah mateng. Terus dikasih sayur, airnya saja sama kerupuk 3 biji. Gitu. Dan itu semua teman-temanku sampai pemain-pemain bandnya, pemain dangdutnya juga sama semuanya. Ada kalau nggak salah 15 orang sampai 19 orang itu. Nggak mau GoFood aja Mbak itu? Belum ada zaman Belum itu. ada ya? Orang singgah aja di gunung. Oh iya. Mancing-mancing orang Iya aja. kali, sate dateng. Terus Mbak? Iya jadi ceritanya tuh kalau aku pengen telepon ke orang tua gitu, aku harus laporan dulu sama bosnya. Gitu akhirnya dibawa aku ke gunung sama temenku. Kalau aku sendiri nggak berani gitu Iya. kan. Akhirnya baru bisa telepon ngasih kabar orang tua. Aku yang ngasih kabarnya orang tua ya baik-baik gitu. Tapi selang beberapa waktu akhirnya aku diajakin nyanyi 1 kali dan itu mata saya ditutup. Matanya ditutup? Iya naik speedboat sama temen aku. Dan nanti nggak usah dibuka, nanti serem lihat lokasinya katanya gitu. Ditutup aja, ternyata Surprise, happy birthday to you, happy birthday to you. Keluarga Mas Adam. Wah ngajar Ki Adam ya. Ternyata dibawa ke pulau. Aku nggak tahu dibawa kemana, cuman pada saat aku sempat ngintip itu kiri kanan itu rawa-rawa gitu. Terus kita jalan kayaknya speedboatnya itu masuk di tengah rawa-rawa dan rawa-rawa itu semacam kayak ada di Kalimantan itu rumah yang ada di atas rawa-rawa gitu. Tapi bukan Kalimantan, maksudnya kayak di situ. Kayak Kayak rumah panggung gitu banyak banget dan di situ aku diturunkan ternyata ada salah satu desa di situ setelah kita melewati rawa-rawa itu. Dan di situ ya mohon maaf nih ya, kita ngomongnya belak-belakan. Ya. Ya tempat prostitusi. Wow. Gitu. Jadi aku disuruh menghibur di situ dan itu tidak layak banget karena cuman lampunya 1 aja, di bawahnya itu besek kayak gedek gitu lah apa ya namanya.
anyaman Oh, kayu anyaman. gitu. Iya. Nggak ada karpet, nggak ada apa, soundnya cuma 2 dan itu nyanyi. Dituntut untuk menyanyi gitu dan Tapi ada bandnya juga, ada bandnya? bandnya ya teman-teman tadi itu. Cuman ya memang sudah nggak layak untuk main Iya. gitu. Terus akhirnya ya udah mau nggak mau suruh nemenin karena hiburan kita menghibur para tamu di situ tuh perempuan semua saya. Ngono. Perempuan semua yang Ngene-ngene. Oh, ngene-ngene. Mbak, alamatnya di mana itu? Enggak, aku harus mencegah. Benar, supaya Ada tidak lagi terjadi Mbak lagi. Inul yang lain Iya, dibawa iya, ke iya. situ, aku harus selamatkan lah. Iya betul. Ada foto-fotonya nggak Mbak waktu itu? Kalau ada foto-fotonya sih biar. Nah, saya dulu tidak punya handphone. Oh, Jadi tidak ada dokumentasi, yang ada adalah memori saya dan juga memori teman-teman saya di sana. Dan pada saat aku dipulangin, iya. apa namanya? Dibayar benar 100.000-nya? Enggak. Wah, Ini mau udah sindikat toh kalau kayak gitu. iya. Jadi aku sama temen aku kan kebetulan bapaknya katanya, aku kalau di sini disekap, aku bisa tenang Nul, tapi kamu jangan nangis terus. Kalau aku bapakku jenderal, kalau aku nggak ada hilang 1 bulan pasti dicari gitu. Itu temannya Mbak Inul? Iya gitu. Jadi akhirnya mungkin agak jiper juga yang nggak nyekap. ngulangin, yang nyekap aku tuh akhirnya pada saat aku nyanyi dari Rawa pulang, masih malamnya lagi suruh nemenin tamu di salah satu Waduh. tempat prostitusi itu. Tapi aku juga cuman nyanyi aja sambil joget-joget gitu. Ya kayak di sinilah, kalau sini kan udah high class ya. Gitu. Terus akhirnya aku dipulangin, dipulangin itu saya nggak tahu teman-teman aku udah ngilang semua. Gitu. Ada yang mungkin sudah putus asa tiba-tiba ikut jadi tenaga kerja ilegal. Oh ya? Itu Jadi total aku berapa lama di pulangnya situ? Sebulanan lebih. Sebulan? Dan aku itu pulang sama temenku perempuan, ada beberapa dan nggak semuanya gitu. Semuanya udah hilang, nggak tahu arahnya kemana teman-temanku itu. Yang penting aku pulang dan aku masih inget banget. Aku dititipin di kapal Dabon Solo. Dabon Solo? Namanya Dabon Solo. Dan itu aku nggak dikasih tiket, nggak dikasih duit. Akhirnya aku ngamen di situ. Di kapal itu? Iya. Wah. Jadi aku nggak boleh turun ke dalam. Jadi aku 4 hari 5 malam itu aku tidur di Di kapal? di dek di luar gitu. Jadi lihat langit-langit. Angkasa gitu ya? Iya. Temannya Mbak Inul masih ada yang di sana? Temenku aku nggak tahu karena nggak ikut kita pulang? nggak ikut pulang atau ada, aku nggak lihat semuanya. Cuman aku sama temanku itu aja yang Sampai sekarang nggak ada kabar tuh teman-teman yang waktu itu Enggak. hilang gitu. Siapa tahu kan akhirnya sekarang berkabar. Enggak. gitu kan. Kalau ada yang di sana boleh tolong Sherlock nggak dia Mbak ke saya? Biar tahu zaman dulu tempatnya. kali ora ono. Orang ono. Mbak minum dulu Mbak. Jadi Mbak minum dulu Mbak. Jadi Ini OCBC NSP. Oh, CBCNSP. CBC. jadi Bekerja sama dengan air minum disco. Amidis. OCBD. Enggak lah, ini yang paling OCBC. kelihatan OCBC NSP-nya. Iya. Enggak, tapi aku masih kepo tuh. Kalau mereka teman-temannya Mbak Inul tuh sampai sekarang nggak ada kabar kan, ya kita bisa Ya nggak berasumsi tahu. apa aja kan. Bisa. Aku nggak tahu ya karena itu udah Tahun lama berapa itu banget. Mbak? 2000-an awal? Iya. Belum sama Mas Adam ya? Belum. Oh udah. Oh, udah. Udah Lah, terus pacaran, belum kawin. Lah Mas Mas Adam Adam nggak gimana tuh? nyariin? Loh Mas Adam kan ada di rumahnya, jadi aku kalau telepon kamu nggak apa-apa gitu. Aku bilang nggak apa-apa biar orang rumah nggak khawatir gitu. Lo nggak bilang, Mak tolongin aku, jemput aku Mas. Iya. Loh lah kasihan lah orang tua aku aja nggak apa namanya istilahnya wong deso banget kalau lihat kondisinya aku disekap loh. Apa nggak tambah kejang lah. Aku nggak bisa pulang ke rumah tiba-tiba mate ya opo. Terus kenapa Mbak Inul masih bertahan ada di situ, nggak berusaha kabur, nggak apa? Karena tahu kan kondisinya udah nggak Ya nggak itu bener kan nih. apa namanya temen aku itu ternyata bapaknya kan seorang Jenderal. gitu ya. Jadi dia itu ngomongnya banter-banter gitu. Tenang aja, aku nggak apa-apa, aku diinin sampai 4 bulan, sebulan sampai 2 bulan nggak apa-apa. Tapi papaku pasti nyari aku. Aku itu pamitan tadinya itu mau kemana itu papaku pasti nyari gitu. Ya, bisa-bisa ditembak itu satu keluarga ya mungkin jiper kali denger atau gimana gitu. Jadi akhirnya selang beberapa minggu kemudian aku dipulangin. Dipulangin ya itu tadi cuma dititipin aja di kapal. Tapi ya wis makan aku nggak jelas. Jadi aku karena aku lapar ya. Jadi aku ngamen di bawah tangga itu. Tangga kapal itu ya. Tapi masih banyak cewek di wilayah rawa-rawa itu yang Iya, belum iya. diselamatkan. Bener, Aku mau bener. nyelamatin itu. Nggak usah, di mana kalau nggak tahu kok. Sherlock aja nggak bisa tadi. Enggak itu.
Tapi kita beri tepuk tangan untuk Inul Daratista, survivor sekali. Luar biasa loh. Oke. Nah, dulu tuh gimana bisa memutuskan hijrah dari Pasuruan ke Jakarta? Sebenarnya aku tuh dari dulu nggak kepengen datang ke Jakarta, jujur aja. Aku tuh nggak kepengen karena apa? Pengalaman. Jadi waktu pertama kali aku diajakin tuh ya, ada label Jakarta, ngono kan. Nyari artis untuk tes vokal karena ada lagu baru. Aku datang tuh dari kampung aku naik mobil Cherry waktu itu, diantar temen, diantar orang yang udah aku kenal, sampai di sana udah tes gagal, terus aku pulang. Terus akhirnya aku dapat panggilan lagi ke salah satu label, udah rekaman, pencipta lagunya juga pencipta lagunya juga pedangdut lah ya gitu. Oh ya saiki mlebu nang penjara syukur deh. Ya gitu. Jadi dia rekaman tapi dia bilang gini, "Wes, Mas aku ini video klipnya udah selesai nih, habis syuting di Puncak," gitu. Terus dia bilang, "Wes tah, bisa tah," gitu. "Bisa apaan Mas?" gitu. Itu kontrak duitnya kalau nggak salah dulu aku dibayar labelnya 25 juta. Satu album gitu. Oh, murah amat. Ya nggak tahu pokoknya namanya wong deso ya. Gitu. Abis itu dia bilang, "Ngapain aku duit kayak gini mau udah banyak," gitu. Masa kamu kakak tahu sih Nul, katanya gitu. "Apaan sih Mas?" gitu. "Ya ayo kita ke highlight gitu." Gitu. Terus mau ngedisco ta gitu. Kalau aku udah pengalaman nyanyi di lounge gitu ya, minimal menghadapi tamu udah ngerti lah maunya kemana gitu. Iya. Udah menangkap sinyal-sinyal. Terus ayo neng highlight yuk gitu. Terus sampai di sana kan aku dikasih minum-minum, aku udah tahu gitu. Oh nggak mau tak minum gitu, takutnya aku dijelin. Banyu putih, tapi kan udah pada masuk sedotan jadi aku takut gitu. Terus ya sempet diajakin apalah gitu ya. Terus aku pulang aja gitu. Kalau laguku nggak dikeluarin aku nggak apa-apa. Terus aku telepon sama Mas Adam yang kalau seandainya aku nggak perawan kamu masih terima aku nggak? Iya. Pertanyaan macam apa itu? Gitu. Bener loh. Tapi itu beneran ditanya begitu? Masa pacaran kan aku. Iya. Jadi kan belum kawin. Nah, kalau seandainya aku istilahnya kalau di daerah itu kan perawan itu mahal banget gitu kan. Terus Mas Adam jawab aku apa? telepon, yang ini aku udah rekaman, udah ini pokoknya lagunya tinggal foto-foto studionya juga udah keren banget, ini tak kirimin semua kan. Kayak gini loh gambarnya gitu. Nanti dikirim sama orang labelnya gitu. Ini wong deso tenan berarti ya? Terus aku bilang, sampai di tempat diskotik kan orang wayu-wayu pokoknya diajakin gitu ya. Terus aku telepon lah, yang lagi ngapain? Lagi mau tidur. Persetujuan aku dulu. mau tanya, kalau seandainya aku pulang-pulang nggak perawan, kamu masih terima aku nggak? Kata Mas Adam, aku juga nggak perjaka kok. Enggak. Ya masa berharap Mas Adam, Iya, nggak apa-apa iya, mana mungkin ya. Ya Masa wes rapopo. minta izin gitu, nggak Nggak apa-apa. mungkin. Akhirnya Mas Adam jawab apa? Mas Adam tuh jawabnya tuh juga kayaknya gimana gitu ya. Ya tak baleno neng awakmu meneh gitu. Ya aku kembalikan ke diri kamu sendiri gitu. Semua kan aku nggak bisa nentuin kamu maunya kemana gitu. Ya wes lah. Sabar banget Mas Adam ya. Terserah, itu kan jalan yang kamu pilih gitu. Tapi aku tanya, kon gelem apa enggak gitu. Kamu mau apa enggak gitu. Dia nggak jawab, ya udah terserah kamu aja gitu. Mana yang terbaik gitu. Tapi aku akhirnya setelah dikasih pilihan begitu, Malah. aku bilang sebenarnya aku rekaman. Kalau rekaman aku itu meledak. Iya. Istilahnya benefitnya ada gitu. Aku bisa ngetop, honorku tinggi. Udah gitu aku punya fasilitas, mungkin bisa beli rumah, beli mobil, apalah gitu. Tapi kalau seandainya dengan perjanjian dia yang penting punya album, lagunya keluar gitu. Masalah meledak apa enggak kan kita nggak tahu gitu. Aku pikirnya sampai ke situ. Lah kalau aku benefitnya banyak, nggak rugi aku perawanku hilang. Tapi kalau... Keselak gue ya Allah. Waduh. Sulit loh. Keselak. Ini sulit. Iya. Enggak, perhitungannya tuh gitu. Iya. Istilahnya Tapi enggak polos toh. Memang saat itu Perawat bisa aja Mbak Inul terkenal. mikir Perawat itu. terkenal. Perawan kaya. Nah. Kaya. Lebih ya. Aku masih penasaran ini loh. Ujungnya nih kayak mana. Iya. Akhirnya gimana nih? Akhirnya tuh. Milih mana nih? Penasaran nih. Milih mana nih? akhirnya aku bilang gini. Setelah Drum roll. setelah aku pikir-pikir,
sebenarnya mencari duit di mana aja bisa. Iya. Yang penting kita punya kualitas Iya. gitu. Terus akhirnya aku mikir, Ner kalau albumku meledak, kalau aku nggak meledak, terus perawanku hilang, aku nggak situ pacaran, nggak situ nikah sama Mas Adam. Iya. Belum tentu juga nasib baik menghampiri aku. Biasanya kalau orang udah lewat gitu kan, lewat nggak perawannya gitu kan, mikirnya, alah, pokoknya hidupnya jadi kayak gimana gitu. Itu pemikiran Ini orang kapan masuk Jawa, ke daerah, orang bagian daerah. perawan nggak perawannya kapan nih Mbak? Dipercepat, Sabar dipercepat. dulu kau. Nggak biar enak. Kayak semi. ada ceritanya. Durasi. Oh iya, oke. Iya, iya. Oke, dikejar durasi. Akhirnya? Akhirnya aku bilang sama Produsernya? produsernya. Ya. Kangen ya sama Mas Adam ya, sama ya gini-gini. Gini-gini. Kalau ngomongin honor nyanyi gede lah. Nah, Kalau bisnis, omset berapa? omset berapa lah? Sebulan lah. Ya miliaran lah. Mantap. Miliaran.